Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakan. Inilah daftar nenek moyang Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham mempunyai anak Ishak, Ishak mempunyai anak Yakub, Yakub mempunyai anak Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda mempunyai anak Peres dan Zerah dari Tamar. Peres mempunyai anak Hezron, Hezron mempunyai anak Ram, Ram mempunyai anak Aminadab, Aminadab mempunyai anak Nahason, Nahason mempunyai anak Salmon, Salmon mempunyai anak Boas dari Rahab, Boas mempunyai anak Obed dari Rut, Obed mempunyai anak Isai, Isai mempunyai anak Raja Daud. Daud mempunyai anak Salomo dari istri Uria. Salomo mempunyai anak Rahabeam. Rahabeam mempunyai anak Abia. Abia mempunyai anak Asa. Asa mempunyai anak Yosafat. Yosafat mempunyai anak Yoram. Yoram mempunyai anak Uzia. Uzia mempunyai anak Yotam. Yotam mempunyai anak Ahas. Ahas mempunyai anak Hizkia. Hizkia mempunyai anak Manasye, Manasye mempunyai anak Amon, Amon mempunyai anak Yosia, Yosia mempunyai anak Yekonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekonya mempunyai anak Sealtiel, Sealtiel mempunyai anak Zerubabel, Zerubabel mempunyai anak Abihud, Abihud mempunyai anak Eliakim. Eliakim mempunyai anak Azor. Azor mempunyai anak Zadok. Zadok mempunyai anak Akhim. Akhim mempunyai anak Eliud. Eliud mempunyai anak Eleazar. Eleazar mempunyai anak Matan. Matan mempunyai anak Yakub. Yakub mempunyai anak Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamai dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka." Hal itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki,
Dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan anaknya laki-laki. Dan Yusuf menamai anak itu Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, saudara, saudari, dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita merayakan Vigili Natal. Kita sedikit lagi mengalami peristiwa yang begitu luhur, kelahiran Yesus, Allah yang menjadi manusia, keselamatan yang benar-benar dekat dengan kita. Saya percaya bahwa kita berkumpul di gereja ini dalam himpunan yang begitu besar. Tua, muda, laki-laki, perempuan, suster maupun bukan suster, romo, bukan romo. Dalam himpunan yang besar ini, saya percaya kita berkumpul menyambut kelahiran Sang Juru Selamat kita, Tuhan kita, Yesus Kristus. Inilah Vigili Natal. Kalau saya merefleksikannya, justru menjadi saat yang paling mendebarkan dalam pengalaman persalinan. Kalau Bapak, Ibu, saudara-saudari dalam keluarga punya pengalaman momen-momen kelahiran, justru yang paling mendebarkan adalah saat-saat di mana ketika sang ibu hendak melahirkan. Disitulah semua rasa takut, sukacita, doa, bahkan kalau sudah sampai di kebukaan keberapa gitu, akhirnya sampai pada kepasrahan seperti itu. Disitulah rasa takut, sukacita, doa, kepasrahan berpadu menyambut kehadiran Kristus Yesus, Sang Immanuel, Allah beserta kita. Walaupun kita merayakan Vigili, tetapi tenang, Yesus pasti lahir. Ya, tenang saja, Yesus pasti lahir. Yang jadi masalah itu kitanya. Jangan-jangan sebelum Yesus lahir, kita sudah tidak sabar dan kita meninggalkan Yesus. Padahal saat-saat Vigili inilah saat-saat yang paling mendebarkan, yang saat-saat paling menyatukan iman kita satu sama lain, kita dalam himpunan yang besar ini. Sore ini kita berkumpul menantikan Sang Immanuel, Allah beserta kita. Sore ini saya juga percaya bahwa kita berkumpul karena kita menyadari bahwa Tuhan selama ini menyertai aku, menyertai Anda. Kita berkumpul karena kita menyadari bahwa Tuhan selama ini melindungi aku. Tuhan tidak pernah tinggal diam atas penderitaanku, sama seperti yang direfleksikan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan pertama. Saya percaya saudara-saudari yang berkumpul di tempat ini hadir karena mengalami Tuhan yang selalu beserta kita. Baik
Aku orang Katolik yang rajin ke gereja, baik saya yang aktif di lingkungan, di paroki, di stasi, atau aku yang biasa-biasa saja, misa seminggu sekali, itu sudah bagus, sudah baik. Bahkan yang masuk dalam BIN-nya Katolik, Badan Intelijen Nasrani, ya, orang Katolik tapi bagian intelijen. Nah, itu juga berkumpul hari ini karena merasakan mengalami Immanuel, Tuhan beserta kita. Apapun diri kita, pasti kita mengalami, merasakan Tuhan beserta kita. Sebab kalau kita tidak merasakan Tuhan beserta kita, saya berani jamin tidak akan kita datang dalam perayaan yang agung ini. Hanya orang yang merasakan Immanuel yang pada sore hari ini, nanti malam, besok pagi, dan sepanjang oktav Natal merayakan kehadiran Kristus Immanuel. Para suster, saudara-saudari, dan adik-adikku yang terkasih dalam Tuhan, hanya karena kita masih merasakan, hanya karena kita mengalami Tuhan beserta kita, kita hadir di sini. Dan dalam Vigili Natal ini, dalam situasi yang mendebarkan ini, kita hendak merasakan dan melihat secara langsung Allah yang menjadi manusia. Keselamatan yang lahir ke dunia. Atau dalam bahasa teologinya, kita menyebutnya sebagai inkarnasi. Menjadi daging. Inkarnasi Yesus adalah kepenuhan janji keselamatan Allah yang sejak awal mula manusia diciptakan telah menjanjikan bahwa Dia akan senantiasa beserta kita. Kalau dulu sebelum Yesus janji itu berupa sabda, tetapi karena Yesus kita melihatnya dalam pribadi. Dan ketika kita ditemani oleh pribadi, itu rasanya lebih nyaman daripada hanya dengan kata-kata. Maka selama Vigili nanti, sepanjang Vigili sampai kelahiran Tuhan, kita harus senantiasa berjaga dengan pribadi kita, bukan hanya dengan kata-kata kita. Dan itulah pengalaman disertai itulah yang dikisahkan, diceritakan oleh Paulus dalam kisah para rasul. Dia menuliskan ulang apa yang sudah ia alami saat-saat di mana Allah beserta dia. Dari nenek moyangnya dia ingat, dari Raja Daud dia ingat, bahkan yang terdekat dari peristiwa Yohanes. Dan juga dalam Injil, Yusuf menuliskan kisah Allah menyertai dia ketika dia ragu-ragu untuk mengambil Maria. Jangan takut Yusuf, mengambil Maria menjadi istrimu. Ia mengandung anak dari Roh Kudus dan kau akan menamai dia Yesus. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Dan mengapa kita tadi mendengarkan silsilah yang begitu banyak, 14 dari Abraham sampai Daud, 14 dari Daud sampai Babel, dan 14 dari Babel sampai Yesus. Itu hanya mau menunjukkan satu hal, bahwa dari dahulu sampai hari ini Tuhan telah, Tuhan masih, dan Tuhan akan tetap beserta kita. Maka kita ingat, kita tulis lagi, saya anaknya bapak saya disertai oleh Tuhan, bapak saya punya bapak disertai Tuhan, hingga akhirnya saya bisa menjadi seorang Katolik, seorang pengikut Kristus saat ini. Kisah itu sudah tertulis begitu banyak dan kita patut mensyukurinya.
Para saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, itulah yang kita refleksikan dalam Vigili ini. Tuhan beserta kita, dan nanti dalam perayaan Natal kita sungguh-sungguh melihat dengan mata kita, dengan mata hati kita, dengan seluruh diri kita, Tuhan keselamatan sungguh hadir. Karena kesadaran Tuhan beserta kita, sekarang mari kita pergi ke Bethlehem. Itulah tema Natal 2024. Hanya orang yang merasa dirinya disertai Tuhan yang mau berjalan jauh-jauh ke Bethlehem untuk menjumpai bayi Yesus. Kalau kita tidak merasa disertai, kita tidak akan pergi ke Bethlehem. Dan inilah tema Natal kita. Kita diajak untuk berjalan, menyongsong perjalanan. Hidup kita adalah perjalanan. Dan nanti 2025 adalah tahun jubileum biasa. Peziarah pengharapan. Kita diajak untuk berjalan dalam pengharapan. Karena kesadaran Tuhan beserta kita, kita pergi ke Bethlehem. Bukan karena FOMO. Tahu FOMO? Fear of missing out. Ya. Kita ke Bethlehem bukan karena takut ketinggalan tren, bukan. Di Bethlehem terbaring bayi Yesus, bayi yang sederhana meskipun amat kaya. Terbaring bayi yang begitu rendah hati meskipun dipuji oleh himpunan para malaikat. Kalau kita pergi ke Bethlehem hanya karena fear of missing out, kita sampai Bethlehem, lihat di situ bayinya belum ada. Nanti ketika bayinya diletakkan, lihat, oh Yesus, cekrek, upload, selesai. Gemes, hari berlalu, lupa. Itu kalau kita tidak punya semangat, Tuhan sudah beserta kita, baru kita ke Bethlehem, tetapi kita takut ketinggalan status saja. Maka kalau kita membuat Yesus perayaan Natal seperti itu, hanya sebagai fear of missing out, saya takutnya kita tidak bisa membedakan Yesus dan Labubu. Seperti itu ya. Ya, Labubu kita samakan dengan Yesus. Seperti itu. Yang tidak tahu nanti tanya anak-anaknya ya. Labubu itu apa sih Pak? Ayo Dek. Seperti itu. Semoga Yesus benar-benar menjadi inspirasi kita. Semoga Yesus menginspirasi kita untuk hadir beserta saudara-saudara. Hadir menyelamatkan. Hadir dalam kelembutan, hadir dalam kesederhanaan, hadir dalam kerendahan hati, hadir membawa damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, antar golongan. Beserta itu berarti juga kita diajak berjalan bersama dengan semua orang dalam iman, dalam persaudaraan, dan dalam bela rasa. Inilah tema tahun jubileum 2025. Dan perjalanan beserta, terutama mari kita berjalan beserta mereka yang kecil, lemah, miskin, tersingkir, difabel, yang mencari keadilan, dan juga mereka yang mencintai lingkungan, mencintai bumi tempat kita tinggal ini. Dan untuk Indonesia kita tercinta, berjalan bersama itu juga berarti kita beserta dalam pemerintahan baru kita ini, tetapi bukan hanya ikut-ikutan, beserta ikut secara kritis dan berdoa
supaya Indonesia kita dapat menjadi Bethlehem baru, tempat lahirnya para pemimpin seperti Yesus yang selalu sedia beserta dengan orang lain dengan jiwa pelayanan, ugah hari, sederhana, berpegang pada kesejahteraan umum dan senantiasa menciptakan, meninggikan damai sejahtera. Berdoa bukan menanti orang lain, jangan menanti orang lain, tetapi jadikanlah dirimu salah satu yang selalu ada sebagaimana Yesus yang hidupnya kita hayati. Pasti bisa karena Yesus, Immanuel, Dia selalu beserta kita. Semoga Tuhan memberkati kita.